Betapa iri rasanya pada Nona Justice yang selalu bisa menjaga suasana hati ceria. Aku berharap bisa seperti itu. Mendengar sapaan riangnya, Klein tak bisa menahan diri untuk menghela napas penuh kerinduan. Ia kemudian teringat saat Nona Justice dengan mudah mengeluarkan 1.000 pound. Dan ia sadar bahwa akan sangat sulit baginya bila ingin mempertahankan emosi ceria seperti Nona Justice. The Sun, Derek Burke, adalah seorang pemuda yang sangat peduli dengan reputasinya. Ia segera menjawab, "Aku sudah mendapatkan formula telepatis. Selama seminggu terakhir, ia sibuk membereskan warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Selain rumah, perabotan, dan beberapa barang sentimental, sisa barang berharga lainnya ia bawa ke pasar gelap di kota Perak, untuk ditukar dengan formula telepatis dan bahan ramuan Bart. Kini, makanannya dijatah. Namun, ia yakin situasi itu tak akan berlangsung lama. Ketika ia lulus ujian tempur, ia akan bergabung dengan tim yang membersihkan makhluk kegelapan di luar kota, dan akan mendapatkan bayaran yang layak. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan mendaftar menjadi anggota pasukan elit, menjelajah ke kedalaman kegelapan, dan mencari jalan untuk menghapus kutukan," pikir Derek penuh harapan sambil menatap The Fool yang diselubungi kabut. Ia teringat bahwa terakhir kali setelah Nona Justice mengajukan permintaan pada Tuan Fool, ia mampu mengeluarkan selembar catatan harian Rosel dari udara kosong. Meski Derek tak benar-benar paham apa yang terjadi, ia merasa sebaiknya mengamati Tuan Fool. Pertama, ingat kembali formula dalam kepalamu. Lalu, ambil pena di sampingmu, dan tanamkan keinginan kuat untuk menuliskan isi dari pikiranmu. Klein bersandar santai di kursi tingginya. Karena The Sun berasal dari kota Perak, yang mungkin adalah tanah yang ditelantarkan dewa, pena yang muncul di hadapannya bukanlah pena tinta modern, melainkan sebuah pena bulu. Tentu saja, tetap tanpa tinta. Derek tak berani meragukan kata-kata The Fool, jadi ia segera mengambil bulu pena yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia mengikuti instruksi The Fool, dan sesuai dugaan, formula ramuan telepatis segera muncul di atas perkamen kulit kambing coklat hanya dalam hitungan detik. Setelah menatapnya 2 kali, Derek diam-diam mendorong benda yang dijanjikan itu ke arah Nona Justice. Audrey sangat gembira dan bersemangat, namun tetap menerimanya dengan anggun. Ia melirik halaman itu, dan kata-kata hasil terjemahan Klein pun terbaca olehnya. Bahan utama, kelenjar pituitari lengkap dari Phantom Nether Drake, 10 ml cairan tulang belakang Half Spectre Rabbit. Bahan tambahan. Bahan utama yang belum pernah kudengar. Aku masih belum tahu cukup banyak. Audrey, yang berusaha mempelajari nama-nama serta jenis bahan Beyonder dari Force dan Sio, tampak kebingungan. Pada saat-saat seperti itu, ia benar-benar lupa bagaimana seorang spektator seharusnya bersikap. Tiba-tiba, Audrey mendengar suara ketukan ringan. Ia refleks menoleh ke kursi kehormatan di meja perunggu panjang. Ia terkejut melihat Tuan Fool mengetuk tepi meja dengan jari telunjuk kanannya sambil mengangguk kepadanya. "Ada apa?" Audrey bingung dengan tatapan kosong. Tepat saat ia hendak bertanya, sudut matanya melihat perubahan pada formula telepatis. Ada keterangan tambahan di samping beberapa bahan. Bahan utama, kelenjar pituitari lengkap Phantom Nether Drake, juga dikenal sebagai Rainbow Salamander, 10 ml cairan tulang belakang Half Spectre Rabbit, juga dikenal sebagai Farseman Rabbit. Bahan tambahan. Aku tahu semuanya. Audrey awalnya terkejut, lalu kegembiraan yang amat kuat membuncah dari hatinya. "Terima kasih Tuan Fool. Anda benar-benar sangat berpengetahuan luas." Ia menatap kursi kehormatan sambil mengucap terima kasih dengan tulus. The Hanged Man, Algier, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia merasa muak mendengar ucapan Justice. "Bagaimana mungkin kau menggambarkan sosok Bak Dewa dengan kata berpengetahuan? Keberadaannya saja sudah setara dengan pengetahuan itu sendiri sampai batas tertentu." Klein menerima pujian Nona Justice tanpa beban, karena hal itu memang bukan sesuatu yang bisa ia lakukan, hanya karena kebetulan menemukan formula telepatis milik alkemis psikologi. Sejak ia menarik The Sun ke dalam klub tarot, ia sudah berhati-hati terhadap masalah semacam ini, mengingat kondisi khusus The Sun yang berasal dari kota Perak. Ia terus-menerus mempelajari terminologi kuno. Karena itu, bahkan jika Daxter Guderian gagal mendapatkan formula tepat waktu, ia bisa membuat catatan tambahan dengan mudah. Melalui ramalan dan perbandingan sebelumnya, ia memastikan kedua formula telepatis itu benar. Inilah mengapa orang bilang, kesiapan mencegah bahaya. Klein berpikir penuh percaya diri. Audrey menatap formula telepatis beberapa kali, lalu enggan melepaskan pandangan. Ia kemudian sendiri menuliskan catatan harian Rosel pada selembar halaman. "Anda pantas mendapatkannya.
Ia meletakkan pena dan menatap Tuan Full yang diselimuti kabut. Sebagai tambahan, aku akan memberi utusan yang Anda berkati 300 pound lagi. Apakah 300 pound cukup? Nada suaranya terdengar agak bersalah, karena 3 halaman catatan harian Rosel hanya ia beli seharga 20 pound, sementara formula sheriff di sequence 8 saja membutuhkan 450 pound. Dengan kata lain, berdasarkan hitungan sederhana, ia seharusnya membayar 430 pound lebih mahal dari harga 3 halaman itu. Namun, Audrey merasa beruntung karena penjual tidak tahu nilai sesungguhnya catatan Rosel, sehingga ia bisa membelinya murah. Catatan harian Kaisar Rosel setidaknya bernilai 50 pound per halaman. Audrey mengepalkan tangannya untuk menyemangati diri. 300 pound? Hingga hari ini, aku hanya pernah melihat uang sebanyak itu di rumah Tuan de Wayfield. Klein menghela napas lalu berpura-pura tak tertarik pada uang, dan mengangguk sambil berkata, "Kesepakatan yang masuk akal. Ini adalah informasi dari utusan yang kuberkati." Ia menghindari menyebutkan hal-hal seperti Bank Backlund dan akun anonim secara lisan melalui mulut The Fool karena itu bisa merusak citranya. Ia membuatnya muncul langsung di perkamen. Minggu lalu, Klein sempat mengunjungi cabang Bank Backlund di Tingen saat menyelidiki rumah-rumah dengan cerobong merah. Dengan menyamar, ia membuka rekening bank anonim. Rekening itu hanya memerlukan nomor akun dan kata sandi untuk menarik uang tunai di cabang manapun Bank Backlund. Jika dirasa kurang aman, bisa ditambahkan tanda tangan dan sidik jari, tapi tentu itu lebih merepotkan. Untuk menjaga kerahasiaannya, Klein hanya meninggalkan kata sandi. Kata sandi itu ditulis dalam bahasa kuno Hermes. The Fool yang bukan berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Karena bahasa Hermes kuno bisa digunakan dalam ritual dan doa, siapapun yang berani menyalin kata sandi itu berarti tengah melantunkan namanya. Maka Klein akan segera menerima sinyal, dan bisa langsung mengetahui siapa yang mencoba mencuri hartanya dari dunia di atas kabut abu-abu. Klein sangat puas dengan idenya itu. Satu-satunya kelemahan adalah hal itu sedikit memperlihatkan keberadaan The Fool, tapi risikonya masih dalam batas aman. Audrey mendorong halaman catatan Rosel ke arah Tuan Fool, sambil mengambil perkamen berisi informasi utusan milik The Fool. Di sana tercatat nama Bank Backlund, serta deretan angka yang membentuk akun anonim. Aku penasaran, apakah utusan Tuan Fool itu laki-laki atau perempuan, dan sekuen berapa dia? Ia pasti sangat kuat. Setidaknya tak lebih lemah dari wakil Admiral Hurricane Kilangos. Audrey tak bisa menahan pikirannya yang melayang. Namun ia segera fokus dan menghafalkan nomor akun itu. Tak perlu repot begitu. Saat itu juga, ia mendengar suara rendah namun lembut dari The Fool. "Ketika kau sampai di rumah, sebutlah namaku, dan kau akan bisa menuliskan informasi itu langsung." Ini sama seperti ketika aku menggambar adegan cerobong merah lewat ramalan. Nomor akun sangat penting, tak boleh salah menghafalnya. Tambah Klein dalam hati. Itu juga bisa? Dari kata-kata Tuan Fool, dia tampak sangat percaya diri. Ia memang pantas disebut sosok bak dewa, bila bahkan hal seperti ini bisa ia lakukan. Audrey sempat tertegun sebelum akhirnya merasa semuanya masuk akal. Tapi kenapa aku harus menghafalkan formula tadi kalau begitu? Audrey tiba-tiba bingung lagi. Pada saat itu, Klein menekan halaman catatan Rosel, tapi ia tak buru-buru membacanya. Ia menoleh ke arah The Sun dan dengan tenang bertanya, "Kompensasi apa yang kau inginkan?" Derek berpikir serius dan berkata, "Saat ini, aku tak punya sesuatu yang sangat kubutuhkan. Aku akan segera mencerna ramuan Bart. Aku akan menunggu sampai saat itu untuk meminta kompensasi. Ya, mungkin untuk persiapan formula sekuen 8 yang sesuai atau bahan-bahan yang diperlukan. Sekuen 8 adalah light supplian yang kupunya. Tapi bahan-bahannya. Bahkan kalaupun aku punya, aku tak tahu bagaimana cara memberikannya padamu." Tunggu, dia menggunakan kata mencerna. Memang, di kota Perak mereka tahu tentang metode acting? Sekuen tertinggi di sana hanya sekuen 4, jadi apakah mereka terbatas oleh bahan? Klein mengangguk dalam benaknya, menyetujui kesepakatan itu. Audrey juga dengan tajam memperhatikan kata mencerna. Ia menimbang kata-katanya, lalu bertanya, "Tuan San, apakah Anda mengetahui metode acting?" Derek menatap Nona Justice dengan bingung dan menjawab lugas, "Itu bukan hal aneh. Kelas pendidikan umum di kota Perak memang mengajarkan metode acting. Metode acting diajarkan di pelajaran umum." Audrey melirik The Hangman dan sadar bahwa ia juga balik menatapnya. Keduanya mendadak terdiam. Asal-usul The Sun memang misterius.
Aku ingin tahu, dari mana Tuan Full menariknya masuk ke klub tarot. Semakin kupikirkan, semakin besar rasa hormatku padanya. Audrey menenangkan diri dan menatap The Fool yang tak menunjukkan ekspresi terkejut sedikitpun. Kemudian Algir bertanya, Tuan San, apakah ada poin penting yang perlu diperhatikan terkait metode acting? Tentu. Derek mengangguk tanpa ragu. Jelas disebutkan di kelas umum bahwa satu-satunya poin kunci metode acting adalah, ingatlah bahwa kau hanya sedang berakting. Seperti yang kuduga, kita menggunakan cara cerdik untuk mengelak dari rintangan dan sepenuhnya menghancurkan roh sisa dalam ramuan, tanpa tunduk padanya. Desan, kau benar-benar pemuda polos. Kau baru saja membocorkan informasi penting secara tak sengaja. Klein tersenyum dan menundukkan pandangan ke halaman catatan harian di depannya. Kalimat-kalimat berbahasa Tionghoa yang berantakan, tercoret-coret di atas kulit kambing berwarna coklat kekuningan. Tanggal 2 Agustus. Ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Sejarah ternyata sesuatu yang bisa dimanipulasi dengan mudah. Tanggal 5 Agustus. Hari ini aku menyaksikan kemampuan seorang Beyonder dengan urutan tinggi. Itu benar-benar menakutkan. Ada perubahan kualitatif yang terjadi pada mereka dalam aspek tertentu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dewa. Tak heran kita menyebut mereka sebagai setengah dewa, meskipun kupikir menyebut mereka makhluk legendaris lebih tepat. Tanggal 6 Agustus. Ada sesuatu yang aneh. Mengapa 7 gereja besar bersikap begitu aneh terhadap ramuan? Pada urutan rendah hingga menengah, mereka tidak hanya menyediakan bahan utama bagi mereka yang berhasil maju, tetapi juga dengan murah hati membagikan formula dan menunjukkan proses pembuatan ramuan. Mereka bahkan menjelaskan secara rinci jika diperlukan ritual untuk membuat obat itu. Namun, ramuan jadi adalah satu-satunya hal yang mereka berikan kepada mereka yang ingin naik ke urutan lebih tinggi. Ini tidak masuk akal. Bukankah seharusnya mereka menyembunyikan formula untuk ramuan berurutan rendah dan hanya memberi ramuan jadi, karena relatif mudah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan? Sedangkan untuk ramuan berurutan tinggi, bukankah lebih masuk akal jika mereka membagikan formulanya? Dan membuat anggota-anggota yang menjanjikan mencari bahan-bahannya sendiri karena sulit didapat? Pasti ada rahasia tersembunyi di balik ini. Tanggal 9 Agustus. Peristiwa 2 hari terakhir membuatku tidak nyaman. Aku yang memulai revolusi industri dengan tanganku sendiri, dan secara pribadi membawa masuk era uap dan mesin, tapi apakah ini hanya akan menjadi ladang subur bagi turunnya seorang dewa jahat ke dunia ini? Apa maksudnya? Kondisi yang diperlukan agar dewa jahat turun ke dunia? Klein mengernyitkan alisnya, jari telunjuknya mengetuk tepi meja kuno. Apakah Tuan Full sedang menghadapi masalah sulit? Segala hal yang bisa menyusahkannya pasti berada di tingkat yang berbeda. Audrey menatap pemimpin yang tersembunyi di balik kabut tebal itu, dan menafsirkan keadaannya lewat bahasa tubuhnya. Klein memang sedang memikirkan masalah terkait tingkatan atas, tetapi ia belum menemukan jawaban. Ia mempertimbangkan kemungkinan untuk menggunakan ramalan, guna mendapatkan pencerahan. Ya, mustahil meramalkan sesuatu yang berguna hanya dengan kalimat sederhana ini. Aku bukan seorang nabi. Bagaimana jika aku meramalkan pernyataan? Kondisi yang diperlukan agar dewa jahat turun ke dunia? Rasanya terlalu berisiko. Dewa jahat mungkin tidak semenakutkan Eternal Blazing Sun, tetapi kemampuannya bisa jauh lebih misterius. Bisa saja ia melacak balik ramalanku. Dan tak ada cara untuk meramalkan seberapa besar resiko yang akan kutanggung bila melakukannya. Bagaimanapun, hanya meramalkan apakah sesuatu berbahaya saja sudah berbahaya jika melibatkan dewa. Aku akan menyimpan pertanyaan ini di pikiranku, dan berusaha mengamati lebih banyak lagi. Pengaturan gereja-gereja mengenai ramuan memang misterius. Aku ingin tahu rahasia apa yang mereka sembunyikan. Mungkin aku akan mendapat petunjuk begitu spirit medium, tidak, spirit guide Dali, menjadi uskup agung atau diakon berpangkat tinggi dan masuk ke inti gereja. Deskripsi Rosel memang membuatku menantikan kekuatan Beyonder berurutan tinggi. Banyak pikiran berkelebat dalam benak Klein sebelum ia berhenti mengetuk meja kuno itu dan menatap Justice, The Hanged Man, dan The Sun. Kalian bisa mulai berdiskusi sekarang. Algir segera berkata, Tuan Full, Nona Justice, aku menerima informasi baru. Wakil Admiral Badai Kilangos menyusup ke Backlund untuk menyelesaikan misi sulit. Dia mungkin tinggal cukup lama dan menimbulkan tragedi mengerikan. Selain itu, aku tahu bahwa insiden ini melibatkan sebuah benda yang sangat penting, sebuah benda yang memungkinkan Kilangos naik menjadi Beyonder urutan tinggi dengan cepat. Naik dengan cepat ke Beyonder urutan tinggi?
Apa dia tidak takut kehilangan kendali? Tanya Audrey, menampilkan sikap seorang spektator. Kilangos hanyalah seorang sekuen 6, Windblast. Jadi masih ada satu urutan lagi menuju sekuen 4. Alger sudah memperkirakan pertanyaan itu. Ia menjawab jujur. Itulah mengapa benda itu penting baginya. Tentu saja, itu hanya deduksiku. Informasi yang kuterima adalah begini. Kilangos percaya bahwa begitu ia menyelesaikan komisi itu dan mendapatkan benda tersebut, ia akan setara dengan Nast, Raja Lima Lautan. 4 Raja Bajak Laut kemudian akan menjadi 5 Raja Bajak Laut, dan 7 Admiral Bajak Laut akan berkurang menjadi 6. Orang awam mungkin tidak tahu ini, tapi sebagai Beyonder, kita seharusnya tahu bahwa Raja Bajak Laut entah adalah Beyonder urutan tinggi, atau dapat mencapai kekuatan bertarung setara Beyonder urutan tinggi, dengan bantuan kapal ajaib dan benda misterius. Untuk diakui setara dengan mereka, Kilangos harus mencapai standar yang mendekati itu. Itulah deduksiku. Yang kutahu hanya Raja Lima Laut, Nast, adalah seorang Beyonder sekuen 4, tapi aku tak tahu nama ramuan miliknya. Klein mendengarkan diam-diam, tidak berkomentar. The Sand, Derek Burke, tidak memahami apapun yang dikatakan The Hanged Man. Ia tidak tahu siapa itu siapa, tapi tetap mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seolah-olah sebuah pintu baru terbuka di dunianya. Bajak laut? Tempat mereka tinggal punya laut seperti yang disebut di buku? Lingkungan mereka sangat berbeda dengan kota Perak. Mereka tampaknya tidak terlalu khawatir tentang kutukan atau serangan makhluk kegelapan. Itu benar-benar membuatku penasaran. Tapi, Tuan Full pernah mengingatkanku untuk tidak menanyakan rahasia orang lain. Itu sangat tidak sopan. Derek kembali mengamati The Hanged Man dan Justice sambil berpikir. Deduksimu sangat masuk akal. Tentu saja, bisa juga itu adalah benda misterius yang mampu menandingi Beyonder urutan tinggi, jawab Justice sambil tersenyum. The Hanged Man melirik ke arah Full yang diselimuti kabut, merenungkan kata-katanya, lalu menatap Justice dan menekankan. Ada 2 poin kunci dari yang baru saja kukatakan. Pertama, Kilangos akan tinggal di Backlund untuk sementara waktu. Kedua, insiden ini melibatkan sebuah benda yang sangat penting dan misterius. Jadi, Tuan Full, tidakkah Anda tergoda? Masih ada cukup waktu untuk mengirim utusan yang Anda berkati ke Backland. Alger menambahkan dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakannya lantang. Yang bisa ia lakukan hanyalah berbicara berputar-putar. Tuan Alger, kau tak perlu menekankan ini berulang-ulang, aku tahu maksudmu. Tapi kemampuanku tidak memungkinkan untuk ikut campur. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan Tingen tanpa izin. Klein bersandar sambil merasa frustrasi. Kalau mengabaikan utusan yang diberkati, sebenarnya aku bisa mencari 2 Beyonder yang cukup kuat untuk membantu. Yang pertama Dali, yang sudah naik ke sekuen 6, tapi aku tak bisa memberitahunya segalanya. Paling-paling aku hanya bisa bilang bahwa aku mendapat informasi bahwa Wakil Admiral Badai Kilangos telah menyusup ke Backlund, dan tinggal di jalan tertentu serta apa yang dia rencanakan. Dengan begitu, Dali mungkin langsung melibatkan para Nighthawks, membuat situasi menjadi rumit. Jika kalian tidak bisa menemukan siapapun untuk membantu nanti, aku bisa mencoba itu untuk mencegah tragedi. Yang kedua adalah Tuan Azik, tapi aku tak bisa mengungkapkan identitasku sebagai The Fool kepadanya. Aku tidak punya alasan yang tepat untuk memintanya ikut campur. Banyak pikiran berkelebat dalam benak Klein ketika ia akhirnya menjawab perlahan. Aku tahu. Melihat The Fool yang masih tidak menaruh banyak perhatian pada masalah Kilangos, Alger menghela napas dan menahan rasa kecewanya. Ia mulai menanyakan tentang penyelidikan yang dilakukan Nona Justice minggu lalu. Singkatnya, kami kurang lebih sudah menargetkan area umum tempat Kilangos berada, dan kami akan segera memulai tahap penyelidikan berikutnya. Audrey memberi ringkasan sederhana, lalu dengan sikap serius berkata, kami butuh lebih banyak informasi, sebaiknya tentang hobi dan kebiasaan Kilangos. Alger mengingat, dia suka memancing, terutama ikan laut. Ia akan memotongnya dan memakannya mentah. Dia juga menyukai minuman keras dan membenci sampanye, anggur merah, dan semacamnya. Dia sering mencari wanita untuk memuaskan kebutuhannya setiap kali ke daratan, dan dengan tubuhnya yang kuat, satu wanita saja tidak cukup baginya. Ia terbiasa menggunakan senjata dingin dan menghindari senjata api. Dia tidak bisa jauh dari air terlalu lama. Maksudku dia harus berenang atau menyelam setiap beberapa hari sekali. Audrey mencatat fakta-fakta ini, membentuk gambaran yang cukup lengkap tentang Kilangos di pikirannya. Semoga penyelidikan ini berhasil. Senang bekerja sama denganmu. Ia tersenyum setelah Alger selesai. Senang juga.
Algir hanya bisa memaksa dirinya percaya pada Nona Justice, yang memiliki pengaruh besar di Backlund. Sepanjang interaksi itu, Klein tampak mendengarkan dengan saksama, tetapi sebenarnya pikirannya melayang pada pertanyaan lain. Bagaimana cara mengirim bahan-bahan kepada Sun jika ia berhasil mendapatkannya? Sekarang, setelah ia memiliki pemahaman cukup tentang bidang mistisisme, Klein secara naluriah mengikuti alur berpikir menggunakan sihir ritual. Ketergantungan ini wajar mengingat kesuksesan yang ia peroleh dari sihir ritual. Saat dulu aku membolak-balik informasi rahasia Nighthawks, aku menemukan catatan tentang Dewi yang menganugerahkan benda suci kepada para pengikutnya. Ada juga catatan benda-benda yang turun lewat ritual, yang melibatkan dewa jahat atau iblis. Apakah ini berarti aku bisa menganugerahkan sesuatu kepada seseorang ketika menanggapi doa mereka, dan mentransfer benda dengan cara itu? Pada percobaan sebelumnya, aku hanya bisa menjawab dengan pikiran berupa gambar dan suara. Tapi itu tidak berarti akan selalu begitu. Bisa jadi ada perubahan baru saat aku naik ke sekuen 8. Ada juga hal penting yang harus dipikirkan. Bisakah aku membawa benda dari dunia nyata ke dunia di atas kabut abu-abu? Dan, oh ya, sering ada langkah pengorbanan dalam ritual yang melibatkan dewa jahat dan iblis. Bisakah aku mempertimbangkan untuk mengorbankan sesuatu kepada diriku sendiri? Dengan begitu, mungkin aku bisa membawa benda dari dunia nyata ke dunia di atas kabut abu-abu. Jika percobaan ini berhasil, aku bisa langsung mendapatkan benda dari Justice, The Sand, dan The Hanged Man, lalu menganugerahkannya kepada diriku sendiri. Pengorbanan dianggap sebagai ritual tingkat lanjut, jadi aku belum bisa mempelajarinya untuk sekarang. Hal terpenting yang harus kulakukan sekarang adalah meningkatkan kemampuanku. Klein menahan pikirannya dan kembali mendengarkan percakapan anggota lainnya, mendengar diskusi mereka beralih dari kilangos ke ciri-ciri monster tertentu. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Sesuai kehendakmu. The Sand, Justice, dan The Hanged Man berdiri bersamaan. Setelah memutus koneksi anggota-anggotanya, Klein cepat turun dari kabut dan meninggalkan ruang misterius itu. Sekembalinya ke kamarnya, ia menghilangkan dinding spiritualitas dan menarik tirai jendela Oriel, membiarkan sinar matahari masuk. Ada dua hal penting yang harus kulakukan minggu ini. Pertama, diperiksa dan maju ke sekuen 8. Kedua, membuat jimat matahari yang menyala. Kemampuannya mungkin bahkan lebih kuat daripada urutan 7 atau 6. Klein menatap keluar dengan penuh harapan. Besok, aku harus bisa menerima laporan tentang gangguan paranormal Tuan Azik besok. Selasa pagi, setelah menyelesaikan kurikulum mistiknya, Klein tidak mencari sudut yang tenang untuk membaca perbandingan nama-nama kuno dan modern, atau kompendium kasus Nighthawks, melainkan tetap tinggal di ruang istirahat untuk bermain kartu dengan Leonard, Kenley, dan Royal. Aku hanya menyuruh Tuan Azik menciptakan kesempatan bagiku untuk membawa keluar artefak tersegel 30782. Sisanya tetap tergantung pada kemampuan improvisasiku untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pikiran Klein tidak tertuju pada kartunya, sehingga ia bermain dengan buruk. Ia kalah 5 soli dalam 1 jam, dan itu terasa cukup berat baginya. Ia berencana untuk berkonsentrasi pada permainan demi mendapatkan kembali sebagian uangnya. Setelah ia membeli berbagai bahan untuk jimat matahari yang menyala kemarin sore, simpanan pribadinya kembali berkurang menjadi kurang dari 1 pound. Ditambah lagi, ia harus membayar 2 soli setiap hari untuk biaya sewa kereta saat mencari rumah dengan cerobong merah. Ketika mereka sedang menunggu Kenley mengocok kartu, ia mengambil koin tembaga di depannya dan memutarnya dengan santai. Tiba-tiba ia merasakan tatapan Royal tertuju padanya. Tatapan yang sangat intens. Apa? Klein awalnya tertegun, lalu melihat koin tembaga yang hampir jatuh. Apa dia curiga aku berbuat curang dengan ramalan? Kita hanya bermain kartu di antara kita sendiri, apa harus seserius itu? Ia tiba-tiba mengerti dan menepukkan koin itu dengan tawa kering. Saat itu juga, Dan Smith mengetuk pintu dan masuk. Ia melihat berkeliling lalu berkata, "Ada kejadian di Morristown. Leonard, tolong tangani." Di Morristown? Pikiran Klein terkejut ketika ia berpura-pura bertanya dengan penasaran. "Kapten, situasi macam apa?" Dan melirik dan menjelaskan, "Akhir-akhir ini ada beberapa kasus paranormal di daerah itu. Pertama, orang-orang mendengar isakan ketika melewati pemakaman dan melihat bayangan samar melintas. Lalu, seorang janda bertemu dengan suaminya yang sudah meninggal saat ia bangun untuk ke kamar mandi tengah malam. Ia hampir pingsan ketakutan. Selain itu, ada seorang pria tua yang tinggal sendirian.
Ia mulai mendengar langkah kaki berat bergema di rumahnya sepanjang waktu. Namun, begitu ia menyalakan lilin atau lampu gas, suasana kembali hening. Penduduk kota itu adalah penganut sang dewi. Jadi imam setempat melaporkan situasi tersebut. Tidak ada yang terluka, dan hampir seperti lelucon saja. Seharusnya ini Tuan Azik. Klein menggunakan ekspresi dan nada yang sudah ia latih berkali-kali. Kapten, mungkin ada kaitan tersembunyi yang menyebabkan kasus-kasus paranormal ini muncul secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti ini, ramalan bisa memberi petunjuk penting. Saya rasa saya bisa membantu Leonard. Mendengar itu, mata hijau Leonard langsung menatap Klein. Rupanya ia berusaha mencari petunjuk dari wajah Klein. Dan mengangguk sedikit, tapi tetap diam dan ragu. Melihat respons Kapten, Klein segera menambahkan, beberapa hal ini mungkin membutuhkan sihir ritual untuk memurnikan. Masuk akal. Dan berpikir lalu berkata, kalau begitu, kau dan Leonard yang pergi ke Morristown. Tanpa ada yang berkata apapun lagi, ia menambahkan, kalian tidak akan sempat mengikuti latihan tempur sore ini. Aku akan mengutus seseorang memberitahu Gawain. Langkah pertama selesai. Klein diam-diam menghela napas lega. Ia cepat-cepat merapikan uang soli dan pens miliknya. Lalu, ia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Dan. Ia berkata dengan serius, Kapten, aku rasa kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau di balik kejadian paranormal ini ada raid atau roh gentayangan yang kuat, itu akan sangat berbahaya hanya bagi Leonard dan aku saja. Lagi pula butuh 3 jam untuk sampai ke Morristown, bukan? Bahkan kalau kita sempat mengirim telegram untuk meminta bala bantuan, kita tetap harus bertahan cukup lama. Lalu, Dan memotong, aku ingin meminta bantuan seorang rekan lain. Klein pura-pura berpikir sebentar lalu berkata, Dan, menurut peraturan, misi yang melibatkan 3 atau lebih anggota Nighthawks bisa mengajukan penggunaan artefak tersegel tingkat 3. Ya, 30782 paling cocok untuk tugas ini. Mendengar itu, Leonard tertawa dan berkata, benar-benar gayamu. Hati-hati, penuh perhitungan, tak mau ambil resiko. Kau sepertinya mengisyaratkan aku pengecut. Aku ini orang yang pernah menatap langsung Eternal Blazing Sun. Klein berpura-pura tidak mendengar Leonard, dan dengan sungguh-sungguh menatap Dan Smith. Kapten, bagaimana menurutmu? Kita memang harus lebih berhati-hati terhadap kemungkinan kecelakaan. Akhir-akhir ini terlalu banyak kebetulan. Dan mengangguk penuh pertimbangan lalu menatap 2 anggota lain. Kenley, ikut Leonard dan Klein ke Morristown. Oh, cepat tulis surat permohonan. Setelah kutandatangani, ambil artefak tersegel 30782 dari gerbang Canis. Baik. Jawab Kenley yang pendek, sambil meletakkan kartunya. Bagus? Klein bersorak dalam hati sambil tetap tampak cemas dan serius di luar. Saat itu, Sikatron sedang mengawasi Hood Eugen di rumah sakit jiwa. Sementara Fry berjaga di gerbang Canis. Klein meninggalkan ruang rekreasi dan mengenakan tuxedo hitamnya. Ia mengambil topi dan tongkat lalu menunggu bersama Leonard di tangga menuju ruang bawah tanah. Tidak ada orang di sana, sangat sunyi. Leonard tiba-tiba menoleh ke samping dan berkata pada Klein, menurutku lebih baik kau menyerah pada mimpi-mimpi yang tidak realistis. Apa? Klein menjawab bingung. Leonard melangkah maju dan berdiri di tepi tangga, menatap ke dalam kegelapan. Bahkan saat menjalankan misi, kau tidak akan mungkin menemukan rahasiaku dan memahami keunikanku. Bro, tidak bisakah kau untuk tidak terlalu percaya diri seperti itu? Kau pikir aku mengajukan misi ini untuk mengintaimu? Aku bahkan tidak terpikirkan. Klein tercerahkan, lalu terkekeh. Bagaimana bisa kau begitu yakin bahwa keunikanku tidak akan membantu mengungkap rahasiamu? Ekspresi Leonard menjadi serius, tapi lalu ia tersenyum. Bisa begitu ya? Aku akan menunggu sampai kau menemukannya sendiri. Nanti, kalau aku sudah mengumpulkan lebih banyak informasi dan objek, aku akan pergi ke dunia di atas kabut abu-abu untuk membantumu melakukan ramalan. Sama-sama, pikir Klein dengan nada sarkastik. Tak lama, Kenley yang bertubuh kecil membawa lambang suci matahari yang bermutasi menaiki tangga berputar. Saat Klein merasakan kehangatan dan kemurnian yang unik itu, ia diam-diam menghela napas lega. Ia tahu bahwa ia akhirnya berhasil menyelesaikan langkah pertama, dan yang paling sulit, dari rencananya untuk menyedot kekuatan darah ilahi Eternal Blazing Sun. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan Blackthorn Security Company, dan berjalan ke jalan Zutland.
Mereka menuju kereta yang dimiliki Nighthawks. Apakah efek pemurnian ini akan mengganggu kuda? Tanya Kenly cemas. Aku tidak mau kuda yang hanya bisa memuji matahari menarik kereta. Ia sudah lebih lama menjadi Nighthawk dibanding Klein, tapi masih jauh dari berpengalaman. Tidak, artefak tersegel 30782 hanya memurnikan makhluk hidup dengan tingkat kecerdasan tinggi, jawab Klein pelan. Kalau tidak, aku tidak akan digigiti oleh nyamuk, tambahnya dalam hati. Oh begitu. Haha, aku tidak membaca informasinya dengan teliti. Kenly menekan topi sutra hitamnya dan tertawa lega. Karena Klein belum menguasai keterampilan mengendarai kereta, ia duduk di dalam selama 3 jam perjalanan. Ia mengusap artefak tersegel 30782 di tangannya, sambil melihat Leonard dan Kenly bergantian mengemudi. Mereka akhirnya tiba di Morristown sekitar waktu makan siang. Indah sekali, Kenly memuji tulus ketika mereka turun dari kereta, dan melihat hamparan ladang gandum emas yang luas mengelilingi kota. Musim rasi bintang vulkanik hampir berakhir, dan rasi panen berlimpah akan segera memengaruhi kehidupan semua orang. Leonard yang duduk di kursi kusir melihat sekeliling lalu membuka mulut, seolah ingin melantunkan sebuah soneta. Namun pada akhirnya, ia hanya mengucapkan satu kalimat, indah sekali. Klein menahan tawa, lalu mengenakan topi tinggi, mengambil tongkat, dan turun dari kereta. Saat itu, seorang pria parubaya dengan jubah pendeta hitam berjalan mendekat. Ia menggambar bulan sabit merah di dadanya dan berkata, "Praise the Lady. Apakah kalian teman yang dikirim Katedral Saint Selena untuk membantu kami?" "Ya, Pendeta Siur. Semoga Dewi memberkati Anda." Leonard melompat turun dari kereta dan menjawab dengan senyum, "Kami datang untuk menangani kejadian paranormal belakangan ini." Tampaknya begitu. Tampaknya begitu. Pendeta Siur yang berambut abu-abu dan bermata biru melihat banyak warga yang mulai mendekat, lalu buru-buru menekankan kata-katanya. Morristown tidak besar. Dari arah manapun, hanya butuh 10 menit untuk mencapai dataran. Semua orang di sana saling mengenal, jadi apa yang terjadi sebelumnya sudah tersebar. Banyak warga menunggu gereja Evernight mengirim orang untuk menyelesaikan masalah. Maka, ketika mereka melihat sang pendeta menyambut 3 orang asing, mereka segera mengerumuni dengan rasa ingin tahu dan khawatir. Beberapa berjinjit, beberapa berusaha mendengar percakapan mereka. Leonard terkekeh dan berkata, "Pendeta, jangan khawatir. Kami profesional. Lihat, kami membawa air suci, belati perak, lambang suci kegelapan, dan juga bawang putih." Ia mengeluarkan benda-benda itu dari saku dalam bajunya seperti sedang melakukan trik sulap. "Bawang putih? Kau mau membuat roh-roh itu mati karena bau busuk?" Klein merasa geli sekaligus lucu melihat pertunjukan Leonard. Siur menunjukkan wajah bingung, bahkan mulai curiga apakah Katedral Saint Selena mengirim para penipu. Namun, para warga di sekitarnya menunjukkan senyum lega, seolah akhirnya mereka berada di tangan yang tepat. Leonard mendekati pendeta Siur dan berbisik di telinganya, "Mereka percaya pada benda-benda ini." Tanpa menunggu jawaban sang pendeta, ia menambahkan, "Mari makan siang dulu di gereja. Setelah itu, kita akan menangani masalahnya." Ya, makan siang itu sangat penting. Setelah urusan paranormal selesai, saatnya bergiliran menjaga artefak tersegel 30782, dan juga kesempatan bagiku membuat jimat matahari yang menyala. Semoga semuanya berjalan lancar. Tentu saja, membuat jimat matahari yang menyala di siang hari akan memberi hasil terbaik. Klein berpikir penuh antisipasi.